Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saudaraku semuanya, saya saat ini berada di salah satu gunung yang ada di Jawa Timur, namanya Gunung Kawi. Dan ini kita dihadapkan dengan dua gapura bentar, yang tempat ini dulunya merupakan peninggalan dari raja yang berpengaruh besar di Jawa Timur, yaitu Empu Sendok. Seorang Empu Sendok mengutus salah satu raja Kediri yang bernama Prabu Kameswara II. Dan di saat itulah Prabu Kameswara II dengan diikuti oleh 3 pengikutnya yang bernama Eyang Broto, Eyang Hamid, dan Eyang Jaya atau Eyang Joyo, saudaraku. Nah, di sini di kawasan yang hampir luasnya mencapai beberapa hektar ini, kita masih bisa melihat bagaimana sakralnya tempat ini, saudaraku. Di Gunung Kawi pasti kita banyak mendapati atau mendengar beberapa cerita siapa saja yang datang ke Gunung Kawi dan dia dihinggapi atau keguguran daun dari pohon dewandaru, maka doanya katanya terkabulkan. Nah, kalau yang penasaran dengan pohon dewandaru, ini adalah merupakan pohon dewandaru, saudaraku. Jadi pohon dewandaru itu memang pertumbuhannya cukup lambat ya. Nah, seperti ini, cukup lambat dan mempunyai buah. Nah, buahnya itu seperti cermai begitu, saudaraku. Dan kalau matang itu warnanya itu merah. Dan warnanya selain merah itu agak oranye dikit gitu. Dan rasanya itu manis asam dikit. Nah, ini adalah makam dari 3 sosok yang menjadi pengikut dari Prabu Kameswara II, yang saat ini diberi nama Eyang Broto, Eyang Joyo, dan Eyang Hamid. Saudaraku, kita akan lanjutkan menuju ke atas ya. Nah, setelah kita melewati 3 makam, di sini kita disuguhkan suatu patung dari macan begitu. Nah, seperti ini. Jadi merupakan penjaga ya, filosofinya mungkin penjaga ya. Ini macan putih kira. Loh, macan putih. Warnanya putih begitu, dan naik ke atas dengan beberapa tangga. Dan di sini kita sudah masuk ke Keraton Gunung Kawi, Istana Gunung Kawi begitu, saudaraku. Nah, selain juga memang tempat Gunung Kawi itu merupakan tempat peninggalan, ada berbagai tempat ibadah yang dibangun di sini. Jadi mulai dari Islam, tempat ibadah Islam seperti masjid, wihara, gereja maupun kelenteng begitu ya. Itu semuanya dibangun di sini untuk apa? Sebagai bentuk toleransi antar agama, bahwa Gunung Kawi itu tidak hanya atau diperbolehkan bagi orang-orang tertentu saja. Jadi semuanya ya, semua bisa masuk ataupun mengunjungi Keraton Gunung Kawi ini. Nah, di sini kita dihadapkan suatu ruangan namanya Keraton Gunung Kawi. Jadi Keraton Gunung Kawi ini dulunya merupakan tempat istilahnya itu tempat petilasannya atau tempat semedinya dari Prabu Kameswara II. Nah, seperti ini ruangannya. Ini ruangan tidak begitu lebar sebetulnya, hanya ukuran mungkin 4 kali 20 ya, karena ini panjangnya cukup panjang sekali. Nah, 2 payung yang bertingkat di hadapan kita dengan berwarna kuning keemasan, serta mencirikan kejawen atau adat Jawa. Di sini kita dapati patung Semar dengan di bawahnya ada beberapa tempat perdupaan ya.
dan ada gentong yang bernama Tirto Wening. Jadi memang disediakan oleh pengelola untuk mengambil air yang ada di gentong yang ada di depan kita ini. Nah, seperti itu. Tujuannya tergantung diri kita masing-masing ya. Itu memang berbagai macam tujuan. Jadi kalau rumor yang beredar bahwa Gunung Kawi itu merupakan tempat pesugihan, itu salah saudaraku. Karena itu hanya mitos yang sudah berkembang begitu. Karena selain tempatnya yang cukup sakral berada di atas gunung, dan kebanyakan orang yang datang ke Gunung Kawi itu yang mempunyai hajat ya itu terkabulkan, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa Gunung Kawi itu tempat pesugihan begitu. Tapi sebetulnya itu bukan, tapi merupakan tempat ngalap berkah ya, bersyukur ya, sebagai bentuk menghormati terhadap leluhur yang membabat alas di alas Gunung Kawi ini sehingga menjadi tempat seperti ini. Nah, di sini ruangan ini merupakan ruangan khusus orang-orang yang datang ke sini yang seperti di hari Selasa Kliwon dan Kemis Kliwon itu katanya tempat ini padat sekali ya, padat sekali dengan orang-orang yang duduk begitu di sini dan menghadap ke sini dengan melantunkan berbagai macam doa sesuai keyakinan masing-masing. Dan di sini ada sesaji dengan berbagai macam jenis, ada bunga, ada telur, dan ada bumbu inang serta kopi pahit, dan ya intinya banyak sekali. Nah, di sini di ruangan ini ada Bapak Sunarko sebagai juru kunci yang memandu ya, yang memandu dari orang-orang yang berkunjung ke Gunung Kawi. Ini adalah ruangannya, ruangan juru kunci saudaraku. Namun di dalam sini ini terdapat sebuah peninggalan ya. Di dalam situ ada semacam banyak bongkahan batu-batu yang ditumpuk begitu, dan di dalamnya di atasnya itu ada payung yang usianya sudah hampir 1000 tahun katanya. Kalau mengacu kepada meninggalnya Prabu Kamiswara II itu di kisaran 1115 ya, kemungkinan payung tersebut sudah ada di zaman itu, seperti itu. Nah, kita keluar saudaraku, kita keluar untuk menuju ke tempat di mana tempat ini merupakan tempat semedi dari Raja Pusendok. Nah, kita ke tempat semedinya Pusendok ya. Di depan kita ada Bapak Sunarko selaku juru kunci di Keraton Gunung Kawi, menunjukkan kepada kita semuanya tentang keberadaan dari tempat semedi atau tempat bertapanya Empu Sendok ya. Jadi Empu Sendok merupakan raja yang membawa Mataram kuno ke Jawa Timur, teman-teman. Nah, seperti ini tempatnya luar biasa dan memang dibangun dengan arsitektur kerajaan seperti ini ya. Masya Allah. Ini semuanya bangunannya itu dari para donatur Pak ya. Seperti itu ya Bapak ya. Betul, Sunarko ya. Tidak ada. Ini awalnya inilah namanya dinamakan tempat semedinya Empu Sendok. Ini namanya Pura Giri Kawijayan. Kemudian diperbesar oleh jamaah-jamaah Hindu, bahkan ini seluruh Indonesia itu diperbesar, membuat pura yang diperbesar bangunannya. Yang awalnya ini yang tempatnya semedinya Empu Sendok yang dari Mataram dulu. Ada bangunan asli nggak Pak yang dari Mataram itu? Yang ini pagar-pagar ini juga itu kan lama ini dari asli. Yang ini bentuk-bentuk kerajaan ini aslinya tempat Empu Sendok. Dulu ini ada pohon besar namanya pohon pagah. Jadi pohon itu satu tapi gininya 5 cabang. Kemudian iya, dulu orang-orang ya kejawen, orang-orang jamaah Hindu tempat semedinya di sini. Kemudian beliau istilahnya ya mengumpulkan jamaah-jamaah donatur, akhirnya membuat sebesar seperti besar itu. Namanya Pura Giri Kawijayan. Oke. Boleh masuk Pak? Boleh, silakan. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya silakan Pak. Kita coba masuk teman-teman. Setelah mendengarkan kejelasan
tentang tempat ini ya, bahwa di tempat inilah yang dinamakan dengan tempat semedinya Empu Sendok ya, tempat semedinya raja ini saudaraku. Ya teman-teman, ternyata ukiran-ukiran yang sangat raya ini usianya sudah ratusan tahun saudaraku, bukan dibangun di zaman-zaman sekarang ya. Jadi bisa dilihat ya, mungkin kalau dari saya pribadi ini mungkin di zaman kolonial itu sudah dibangun dengan arsitektur seperti ini, dan disinilah yang dimaksud dengan pertapaan dari Empu Sendok. Nah itu di atas sana ada sanggar pamujan, itu masih baru dibangun dan memang apa ya, ada bangunan gapuro begitu ya. Nah seperti itu, Masya Allah. Ini berada di puncak Gunung Kawi loh. Dan menurut dari Bapak Sunarko selaku juru kunci, bahwa di tempat ini dulu terdapat pohon yang langka namanya pohon paga, dengan mempunyai akar yang bercabang 5 katanya, tapi sudah ditebang atau memang mati, kurang begitu tahu ya. Nah ini ada batu-batu yang memang sengaja ditata, dan di sini ada linggayoni, seperti halnya kalau kita melihat di film-film India itu teman-teman. Nah, dan di sini ada altar untuk tempat menaruh bunga beserta beberapa sesajen ya. Jadi memang tujuannya untuk ngalap berkah, menghormati ataupun bersyukur terhadap leluhur. Karena tanpa ada yang membabat hutan tidak akan ada ataupun wilayah seperti ini saudaraku. Ini dulunya adalah hutan belantara ya, karena memang ada Empu Sendok dengan mengutus Prabu Kameswara II yang datang ke sini untuk membabat hutan di sini, sehingga tempat ini menjadi tempat seperti ini saat ini.